Halo kembali lagi dengan saya. Video kali ini kita bakal bahas sebuah gamepad dari Gamen yang kalau saya tahu ini gamepad pertama ya. Gamen pertama kali ngeluarin gamepad ya ini. Dan kayaknya sih meyakinkan ya, kalau kalian ngelihat dari gambarnya sih kayaknya cukup keren ya. Ya, tapi sebelum kita bahas, kita unboxing dulu. Jadi ini adalah tampilan awal dari Gamen GP100, di mana ada 3 fitur yang di-highlight di depan boxnya. Yang pertama multi-platform, yang kedua vibration feedback, dan yang ketiga 3 meter kabel. Panjang itu. Terus di samping boxnya ini ada kayak highlight buat tombol L1, L2, R1, R2 kayaknya. Jadi kayaknya triggernya ini bagus kalau melihat gambarnya. Dan bagian belakangnya juga kosong. Dan di dalam yang kalian dapatkan sudah pasti gamepadnya, lalu kartu garansi, dan buku manual yang terlihat lebih simple kayaknya ya. Ya, jadi kalian cuma dapat 3 barang itu aja. Yes, dan ini adalah sebuah gamepad yang bagus dari Gamen ya. Kenapa saya bilang bagus? Kita coba breakdown satu-satu. Di bagian desain yang ditawarin sama si Gamen GP100 ini bener-bener ergonomik banget dan compact. Layout dari button-button yang dikasih di gamepad ini tuh bener-bener jangkauannya tuh enak banget. Posisi-posisi yang sangat pas buat tangan, yang dari ukuran kecil sampai ukuran gede ini mantep banget sih. Kualitas buttonnya sendiri sih ya nggak bisa berharap lebih ya, karena ini gamepad murah juga. Tapi udah cukup bagus untuk nangkep respon-respon yang kita masukkan. Terlebih lagi di bagian yang tombol L1, R2 atau R2, R1 ya, inilah yang bagian belakang gitu pokoknya. Itu punya feel yang cukup berbeda dari gamepad kebanyakan, karena feel pedalnya di sini tuh berasa kayak optikal, tapi optikal yang modelnya pedal banget gitu. Wah, pokoknya ini beda lagi, keren. Ini baru banget, pengalaman baru di sebuah gamepad, ini keren. Bagian yang atas yang L1 R1 ini juga lumayan kecil ya jaraknya, jadi mencetnya kayak kalau kalian mainnya tipe tangan-tangan yang seperti itu, wah ini enak banget asli. Dan layout yang ditawarin di gamepad ini sendiri itu kayak Xbox ya, jadi nggak kayak PS ya. Mungkin emang secara bentuk semua ini kayak PS ya, karena analognya dua-duanya di bawah. Kalau Xbox kan biasanya analognya yang sebelah kiri tuh. Nah, kalau PS kan analognya di bawah. Tapi bentuk yang bagian kanan ini dia pakai format XY sama AB, sama kayak si Xbox sendiri. Dan pastinya ini saya coba pakai buat main game yang macem-macem ya. Dan yang pertama saya coba adalah game yang modelnya fighting atau yang pakai combo atau hack and slash atau opo lah jarimu pokoknya ya. Yang penting game gelut ya. Game gelut ini cukup bagus ya. Tombol-tombol yang kita pencet itu memberikan respon yang cukup akurat dan pas, nggak ada rasa delay yang kebangetan ya. Ya jelas sih ini kabel ya. Tapi overall kenyamanan yang dikasih buat gamepad ini sambil main game fighting itu cukup bagus lah. Next, saya coba buat main game balapan tentunya. Ya, kebanyakan dari player PC kalau main game balapan lebih enak pakai gamepad. Nah, dan ini tipe pedal yang bener-bener bikin kalian bakalan nyaman lama-lama buat mencet pedalnya berjam-jam ya. Pokoknya pedalnya ini memberikan rasa baru banget. Cuma memang jarak pedalnya sendiri sih nggak terlalu segede ini ya, segede fisiknya ya, karena kalau dilihat fisiknya emang gede, tapi secara gameplay dia cuma punya jarak yang kecil banget, tapi ya masih tetap memberikan pengalaman yang bagus lah. Dan yang terakhir adalah game tembak-tembakan. Nah, tembak-tembakan ini ya kayaknya minim ya. Gak banyak orang juga yang main game tembak-tembakan pakai gamepad itu. Tapi ya sekali lagi saya juga pengen coba ya kan. Emang sih cukup lumayan ya. Feel yang dikasih juga cukup bagus. Responsif analognya itu juga enak. Dia bener-bener full muter 360, nggak hanya atas bawah kiri kanan sama samping-sampingan ini enggak. Jadi full, jadi kalian bisa pakai analognya secara optimal.
Dan ya buat kalau kalian yang emang biasa main game tembak-tembakan pakai gamepad, ini mungkin bisa bagus kalau di tangan kalian ya. Ya pokoknya itulah. Dan yang utama tadi di bagian box ya, itu adalah modul vibration. Modul vibration atau modul getar yang dikasih di gamepad ini tuh sebenarnya bikin saya juga kaget sih. Modul getarnya ini nggak kayak gamepad murah coy. Ini gamepad yang punya modul getar bagus banget, bisa menyesuaikan irama game yang kalian mainin. Jadi kalau kayak kalian lagi geber-geber mobil gitu ya, getarnya ngikut geberan mobil gitu. Kalau kalian melewati apa tuh namanya ya, jalan-jalan yang kerotak-kerotak kayak tanah apa, itu bagus banget, vibrasinya bagus banget. Tapi kalau buat game lain kayak game yang gelut-gelut tadi itu mungkin ya nggak terlalu kerasa sih. Tapi kalau buat game balapan ini cakep banget vibration modulnya. Dan kabelnya ini loh, kabelnya ini 3 meter panjang kan. 3 meter itu sudah cukup panjang kalau kalian colokannya ada di belakang dia, kalau PC mungkin ya. Dan satu lagi, indikator lampu yang sebenarnya saya sendiri juga nggak lihat ya, di manualnya pun nggak dijelasin sebenarnya. Dia cuma jelasin kalau misalnya nyala merah itu dia udah connect, kalau kedip-kedip dia nggak connect. Ya mungkin kalau saya ambil dari pengalaman ya, karena saya sebelumnya juga udah cobain gamepad dari Rexus yang wireless yang punya indikator lampu sama. Mungkin kalian kalau pengen lihat bisa langsung cek di video ini aja. Jadi lanjut ke sini, mungkin sepemahaman saya indikator nomor 1 itu adalah untuk connect ke PC. Jadi tandanya kalau 1 itu connect ke PC, itu PC, laptop atau ya apapun lah itu. Yang kedua mungkin bisa diindikasikan kalau dia itu connect ke konsol kayak PS3, PS4 atau Xbox ya kan. Kalau yang ketiga sama yang keempat saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Tapi ya pokoknya yang biasa main di desktop ya, nyalanya itu cuma 1 lampu itu doang. Oke, dari pembahasan tadi sudah jelas kenapa gamepad ini cukup bagus ya. Yang pertama saya kasih spill harganya, kalian bisa dapetin di harga 120 ribuan aja. Sebuah gamepad kabel dengan kualitas yang bagus ya. Ini cukup worth it ya. Apalagi dari fitur-fitur yang udah dikasih ya tadi, vibration yang keren, tombol yang punya feeling berbeda dari gamepad lainnya, itu benar-benar nilai plus lah buat kalian. Ya, jadi kalian yang mau cari gamepad dengan kabel yang super panjang dan fitur-fitur yang cukup menyenangkan, kalian bisa ambil si Gamen GP100 ini. Sekian pembahasan saya soal Gamen GP100. Ojo lali di like, kalau gak di like ya ora apa-apa. Matur suwun. Gamen bisa bikin gamepad bagus, mantap.